Ya, teman-teman, di hari libur ya. Ini malam Jumat tapi libur ya. Saya kangen nih ngebaca komentar-komentar dari teman-teman ya. Beberapa hari ini karena kesibukan yang luar biasa, teman-teman ya, saya ngebahasnya tidak terlalu panjang-panjang gitu ya. Saya sebenarnya kalau suka itu untuk ngebahas komentar-komentar teman-teman gitu ya, ngebacain sampai yang nge-watchlist gitu ya. Sangat senang sekali. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini, baik yang nge-like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya berikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten itu milik teman-teman sendiri ya. Dan sekali lagi kepada teman-teman yang baru masuk, cek untuk deskripsi channel ini. Baik, yang telah memberikan super thank, terima kasih selama ini yang terlihat ataupun yang tidak terlihat sangat-sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dibagikan juga dengan kebermanfaatannya. Yang penting itu kebermanfaatan. Yang telah mendoakan saya pun berdoa teman-teman sehat-sehat terus ya bersama keluarga. Kesehatan adalah nomor satu dan keluarga juga harus nomor satu teman-teman ya. Baik, kita karena sudah habis nih teman-teman, tinggal sedikit lagi ya pembahasan, tinggal apa nih? CPRO, AH, PMPP, PTRO ya. SMGR, ini SMGR itu untuk 5 tahun ya, sini belum saya apa namanya? Belum saya catat terus ya. Nanti deh saya usahakan ya untuk 5 tahun bagaimana gitu ya. Karena sudah mulai menipis dan memang kesalahan saya ya tidak mencatat komentar-komentar teman-teman yang beberapa hari yang lalu ya. Jadi semakin menipis persediaan untuk dibahas. Karena kita berurutan ya. Baik, kita mulai lagi ya. Dari Bro Jeruk Pecel P4V ya. Semangat dari sama-sama ya Bro. Dari Yakobus, thanks sudah dibahas. Ditunggu harga wajar. Baik, nanti sudah dicatat ya untuk APLN nih, tinggal dibahas aja. Nyimak dari Bro Armen. Dari Bro Rainbow Cake, perbanyak seperti ini apalagi akuisisi gitu ya. Nanti kita coba cek-cek lagi teman-teman. Dari Indra Pratama juga terima kasih, Clip Michael juga terima kasih. Nanti kita bahas lagi ya untuk emiten yang ada peluang. Dari Bro Isha Utami, Ishara Utami ya. Nuhun katanya sudah dibahas langsung Bro ya. Dari Bro Arnes, Trin TB pas lagi koreksi dalam tanya. Oh nanti kita catat. Trin emiten-emiten itu ya, Mister pas sudah masuk ya. Haji Isam ya, Mister Isam ya. Kita bahas ya. Terima kasih analis dari Bro Satrio Dimas. Makasih sama-sama Bro. Sehat-sehat terus ya. Dari Bro Satrio Dimas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai PNGO udah lama sideway. PNGO, PNGO. Dari Bro Aris Selis katanya. Oh, si Selis sebenarnya tidak sudah lama nggak dibahas. Toba juga baru masuk watchlist lagi. ST katanya kalau dibahas ST ya. Makasih ya Bro Charles Wigin ya. Dari Bro Dante, Smile. Emiten baik. Baik, kita bahas lagi. Lanjut. Dari Bro Yupi Lutfi ya 8670. Saya bacakan komentar ya. Saya mengenal saham tahun 2021. Terima kasih atas pembelajarannya selama ini. Amin. Makasih ya Bro ya. Dari semenjak Agustus tahun 2025 selalu ngikutin channel ini. Alhamdulillah selalu cuan. Semoga selalu sehat. Amin. Bro juga sehat-sehat terus ya. Hanya tinggal sisa SMBR yang nyangkut di 600 saya. Diamkan, hitung, melatih kesabaran. Nah itu teman-teman ya. Rumus 3S itu harus diperlukan dalam strategi investing terutamanya. Kalau teman seorang investing ataupun swing yang agak sedikit panjang, teori 3S sangat dibutuhkan. Makasih ya Bro ya. Dari Bro Catherine Dedor ya. Bahasa Repo apakah segar NICL ayam termasuk katanya. Segar.
segar dulu deh gitu ya. Nanti kita ini repo. Nanti kita bahas ya. Dari Bro Om Rihman, jempol-jempol. Makasih ya bro. PM banknya aku di harga 1.300. Sorry kok di situ. FPNI 1.300 nanti kita bahas. Men dari orang ganteng, men itu N-nya 2 ya, gitu ya. Arka nggak lama nggak dibahas ya. Arka nanti kita bahas juga dari Bro Arif. YRG semuanya nyangkut semua. Nggak apa-apa teman-teman ya, untuk nyangkut asal teman-teman punya planning sebenarnya harus bisa keluar ya. Tapi kalau teman-teman biarkan aja, kalau sudah tidak punya average lagi ya, untuk average lagi. Kalau YRG kan baru turun gunung ya, semuanya juga baru turun gunung. Kemarin sudah ada pantulan dikit-dikit ya. WRG nanti kita bahas deh WRG ya. Nanti kita bahas lagi WRG. ADI sudah masuk ya. Hadir dari Bro Raja Ahmadi. Makasih ya bro selama ini memberikan dukungannya ya untuk channel ini ya. Dari Bro Will WRG Inet nuhun sawangsuna ya. Nanti kita bahas lagi WRG. Update saham dari Bro Sopi Ilham. Makasih Bro Sopi Ilham. YRG kira harus nunggu berapa tahun ya buat balik lagi ke 200. Nanti kita cek teman-teman. Siapa tahu kebaliknya cepat gitu ya. Update saham dari Bro Sopi Ilham. Dari Muhammad Draifai 836. Makasih ya bro ya. Dari Li Kucu, Tamu sama Ikai gitu ya. Tamu Ikai yang kita bahas. Terima kasih dari Bro Li Kucu, sama-sama bro. Selamat siang bro, sehat selalu bersama. Amin amin. Makasih ya bro Rudinas ya atas komentarnya. Dari Bro Lovika. Ini gambar UFO ya. Gambar apa ini teman-teman ya? Ikai, nanti kita bahas. Ikai sudah dicatat, tamu kita sudah dicatat. Baby bukan sudah bagus teman-teman. Bip, nah bip kalau nggak salah baru apa ya, nanti kita cek deh. Dari Bro Oka Mahardika, tampilan indikator punajat tapi nggak nemu sebelah mananya tampil sama di video yang di cara itu beda, kalau indikator yang lain sudah ketemu. Jadi kalau indikator teman-teman ini kan ada dua cara teman-teman, bisa pakai handphone sama pakai untuk web ya. Nah pakai ini aja teman-teman dari sini nih. Kalau teman-teman di sini tidak ada, cari di titik 3 ini nih. Titik 3. Ada Pundacat ya. Jadi kalau di sini tidak ada menunya teman-teman ya, cari di Pundacat sini nih. Pundacat. Nah tinggal dibuka aja sudah keluar. Nanti jangan heran kalau di depan di ini AALI ya, tinggal diganti aja IASG gitu ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Tinggal nanti di settingnya sudah saya kasih tahu ya cara settingannya. Jadi ini sudah saya bahas ya untuk itunya ya. Jadi kalau mau aja dari sini aja nih. Kalau tidak ada ya Pundacat. Kalau untuk cara nyetingnya sudah saya kasih tahu kan dari sini nih. Ya, set contohnya ada nyari MA-nya gitu kan, atau WA-nya. Ada WA apa namanya? Ini nih. PE rasionya di sini aja nyarinya gitu ya. PE gitu ya. Udah keluar semuanya kan. Begitu ya. Oke, langsung saving aja di sini save gitu. Lanjut ya. Sudah bisa ya. Saya pikir kalau sudah ada video ini sudah bisa ya. Lanjut dari Bro Sis Hamidah. Mohon update WRG lagi. Tadi katos WRG masih sesuai dengan itu. Katanya waspada, kira-kira kalau mau enter lagi di harga berapa? Tunggu sampai MA 10-nya ya. Nanti kita bahas WRG ya. WRG turun, jebol ya. Semangat ya dari Om Rihman ya. Makasih ya Bro Rihman ya. Dari Bro Dante senyum-senyum. Makasih ya Bro ya. Dari Muhammad Faki ya. Bip udah dicatat ya. Nih bip ya udah dicatat di sini ya. Nah, bip. Terus kita masukin biar nggak banyak klik, kita giniin aja kali ya. Nah, teman-teman ya. Nah, gitu kali ya. Biar nggak banyak klik.
Udah langsung kita geserin gini deh. Kelihatan nggak ya? Nah, kalau begini kelihatan nggak, teman-teman? Oke, kelihatan kali ya? Semil, diupdate lagi semil ya, semil. Nah, kita catat ya. Semil PTPS, kita catat lagi PTPS, PTPS. Lanjut, ada dari Bapak ID ya. Terima kasih sama-sama bro, Bapak. Atla adanya, Atla gimana Atla? Kira-kira mulai bagus atau mulai anjlok? Tunggu sebentar nanti kita bahas. Pire lagi bagus ya, di sideways kanan atas ya. Atla atas udah dicatat. Depum, besok bagaimana? Udah 2 hari yang lalu, mohon maaf ya. Cek harga aman SRSN. SRSN harga aman nanti kita catat. Kita catat dulu. Goto nih, apa benar Smart Money lagi aktif? Goto kita nanti bahas. Pesat apakah sudah menutup gap bawahnya, apakah sudah dapat untuk average down nyangkut di 1700 isat ya. Oh pesat buka isat, pesat ya. Nyangkut di 1700, saya catat dulu ya. Lanjut ada Bro Dante senyum-senyum dari Bro Haidir Barjah. Thanks katanya. Sama-sama bro ya. Dari Abrari Bahar. Sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Makasih ya bro ya. Saya pun berdoa bro, sehat terus ya. Dan banyak rezekinya. Bris. Assalamualaikum Bris. Bris, sudah lama nggak dibahas nih Bris. Lagi downtrend ya, Bris ya. Bahas BMTR. BMTR. Kita bahas BMTR. Lanjut Ahab. Nah, udah masuk Ahab ya. Kita cek dulu Ahab di mana posisinya. Oh, mau dibahas ya. Ahab mau dibahas ya hari ini. Setelah pembacaan kita bahas. Dari Bro Jun, TOS katanya. TOS. Atla sudah masuk ke watchlist. Excel. Masih loss, target harga berapa ya? Becip. Nanti kita bahas. CSIS, IMJS. CSIS. Udah masuk watchlist ya, CSIS. Ya, ORI ya. Sama IMJS ya. Biar kita bahas. Ada punya PJBB, PJHB sama CSIS nih. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Cek emiten gula. Saya kasih ini dulu CSIS deh. Saya ingin tahu CSIS ini. Kita cek dulu CSI ya. Oh besok deh teman-teman CSIS ya. Karena mau RI ya. Kita bahas CSIS besok ya. Kita utamain deh. Kita bahas. Nah, sudah lama ini teman-teman nggak dibahas ya. Kita masukin ke sini aja. Emiten gula sudah masuk, CPRO sudah masuk, CPR sudah masuk ya. Hari ini mau dibahas nih CPRO ya. Tuh ya sudah masuk CPRO. Lanjut PJHB. PJHB udah masuk ya. Apakah sudah saatnya masuk? Nanti kita bahas ya. Pik jangan dibeli. Itu hak daripada teman-teman. Hadir dari Bro Iwan Johari. Dari Rihman. Bro Rihman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih ya Bro Amen selama ini memberikan support terbaiknya. De milenial. Bahas Inet katanya. Inet. Apakah besok koreksi atau naik lagi? Ultra Jaya, ULTJ. ULTJ sudah lama nggak dibahas ya. SCMA sama MTEK longsor terus ya. MTEK, SCMA nanti kita bahas. Seperti biasa. Makasih ya bro ya atas komentarnya. PG besok RI.
PGRI. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Atlas sudah masuk watchlist. IOTF masih downtrend ya. PJHB udah masuk watchlist. Ini PJHB harus dibahas teman-teman. Karena saya di PR nih, PR saya teman-teman. Kita masukin deh ke sini deh. Nanti kita bahas ya PJHB. Baby udah masuk watchlist, tinggal dibahas. Doid baru masuk. Terus AHAP udah masuk. KBLV. Lanjut. Baby lagi. Memang betul ya raig isu tidak selalu bagus. Iya teman-teman ya. Terutama raig isu itu suka dihindari ya. Sama market maker pun yang raig isunya biasanya untuk bayar hutang teman-teman raig isu itu ya. Ada beberapa raig isu memang bukannya malah naik malah longsor ada. Tergantung dia raig isu buat apa ya. Tapi kadang-kadang sudah dimanfaatin juga gitu dari market maker juga. Tapi kadang-kadang kalau raig isu yang buat bayar hutang suka tidak diminati. Baca. Nah, baca lagi bagus teman-teman baca itu ya. Baca apakah keempat yang tadi kita bahas. IMJS. Ya, IMJS baru kita masukin. Dewa Nuhun Sawangsuna ya. Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Makasih ya, Bro. ISEA katanya. ISEA masih bertahan ya 93 apa berapa ya 90-an ke 100 ya masih bertahan di situ ya. Semangat dari Bro Dante. Sama-sama Bro. Inet saya apakah buy di 830 kalau nanti harga 500 aku rugi nggak? Ya iya, dan pasti kalau teman-teman tidak menebus raig isunya dipastikan kan delusi ya. Nanti ada punya harga keseimbangan ya. Nanti kita bahas deh Inet ya. Inet RI ya. Sudah ada tanggalnya lagi, jangan-jangan nanti di itu lagi teman-teman ya. Sorry kok ke situ. Tunggu sebentar teman-teman ya. Kita lanjut. Izin, cara setting Pundacat Financial Matic apa saja ya? Sudah dikasih tahu tadi ya? Dari sini aja teman-teman. Saya suka dari sini nih. Ya, nah tinggal tulis PR rasio aja. Atau enggak teman-teman masuk ke sini nih. Ya untuk ini, untuk apa namanya? Settingannya ya. Masuk ke mana teman-teman ke sini ya. Masuk ke channel saya. Terus cari yang namanya cara teman-teman playlist ya. Terus cara ya. Ini agak sedikit lambat ya. Masuk ke playlist ya. Nanti cari yang namanya cara. Nah, mana cara? Nah, mana IPO itu ya. Nah, cara nih ya. Maksudnya ke cara. Lanjut cari yang namanya Pundacat. Nah, ini kan cara mengatur Pundacat di aplikasi HP. Cara setting Pundacat nih ya. Ini cara setting Pundacat. Oke, teman-teman. Ini ya. Tinggal di sini 080625 cara setting Pundacat ya. Sudah ya, sudah dibahas ya. Sudah dibahas dikasih tahu ya. Dari Bro Will. Coal, Dewi, Dewa Bumi, Wise, Dewa Bumi. Nanti kita bahas ya. IMJS lagi, udah masuk. PTRO, terima kasih sudah bahas PT, sudah lama saya hold baru ini ini apa namanya? Pernyataan ya. Dari Bro Indra Pratama, terima kasih sudah bahas PTRO. Sudah lama saya hold baru ini dapat. Ya. Makasih ya Bro ya. Mudah-mudahan membantu ya Bro ya. PTPP kemarin naik tapi pakai gap ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti benar ya. Nah kita bahas ya Aman sama Star ya. Nanti kita bahas Aman sama Star. INKP. Lanjut. BRPT saya nyangkut di 3.350.
BRPT ya, nanti kita bahas BRPT ya. Dari Bro Dante. Senyum-senyum, tangan diangkat. Makasih. BPKP itu sudah dibahas, Bro Sob ya. Nih BPKP itu di sini nih dibahasnya nih. Nah, BPKP itu dibahas di sini. Di mana, teman-teman? Nah, kalau lihat video nih di akumulasi poren. Nah, akumulasi poren nih tanggal 24 pas hari Jumat malam ya. Nih BPKP ya. Sudah dibahas ya BPKP ya. Oke, BPKP sudah dibahas ya. Pore, pore, pore. Kita bahas pore. Baby sudah masuk ke watchlist. PAMG. PAMG. Kita masukin watchlist lagi. Lanjut ada nyimak dari Bro Armen. Makasih sama-sama ya. Nyimak dari Bro Irwan. Makasih Bro. CDIA menarik nih. Ya. Tunggu sebentar teman-teman CDIA. CDIA mau average down di harga berapa ya? Tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas ya. Untuk CDIA ya. Kita cek lihat CDIA di sini. Ini kalau mau average ya CDIA itu sebenarnya lagi turun dulu kan. Dia lagi melewati yang ini jangan average dulu ya. Sabar dulu ya. Sabar dulu, sabar. Walaupun poren sudah masuk, bandar lokal lagi masuk, tapi sabar dulu untuk masuk. Untuk average, terutama untuk average sabar dulu ya. Biarkan nanti MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Teman-teman bisa di situ ya. Average. Nanti targetnya setengahnya. Oke, CDIA sudah dibahas ya. Inet sudah masuk watchlist, titip CEM. CEM nanti kita bahas. MTEK sama BUPA. MTEK-nya sudah masuk, tinggal BUPA-nya nih, belum masuk. Oke, BUFA. Oke, MTEK-nya sudah masuk sama SCMA ya kan tadi. Asset. Mau bagi dividen kok saham longsor. Begitulah teman-teman ya. Cara market maker istilahnya memberikan pressure ya buat teman-teman ya. Jadi kadang-kadang dividen itu dimanfaatkan untuk menjual saham-sahamnya, terutama menjebak teman-teman untuk diambil gitu kan. Pas punya dividen trap, bukannya dividen, malahan ditambahin dengan penjualan seorang market maker. Kadang-kadang seperti itu sudah mulai bagus teman-teman. BIP sudah masuk, terima kasih Bro Sopi Ilham. Andi sama Bapi. Nanti kita bahas Andi Bapi. Pada kita bahas pada MTEK sudah masuk watchlist. PTMP sudah masuk watchlist. Saya masukin watchlist. Kepig masih trauma dikarungin Thanos di Kepig nih. Ya, nanti kalau teman-teman beli Kepig di bawah aja. Nah, sekarang sudah mulai di bawah kan. Jadi bukan dikarungin, kalau di bawah teman tinggal tambah muatan dikit-dikit juga. Pasti di up. Orang secara HT itu emang karakternya itu pinginnya punya harga di bawah. Inop. Kita bahas lagi Inop ya. JAR. MLPL dan DILD. Viva dari Bro tolong basmi korup. IPA sudah masuk, Inet sudah masuk, FUTR dan INDX. PTPS. Udah masuk ya PTPS ya? Ya sudah masuk, tinggal dibahas aja. Viva udah masuk. Devi belum masuk. INPS belum masuk. SMKM. Sudah masukin, saya masukin ya. Inet sudah masuk. PNGO juga sudah masuk ya PNGO ya. PNGO sudah masuk ya, tinggal dibahas aja. Lanjut ada emiten ASHA katanya di pasar nego. Ikut nyimak dari Bro Eko, makasih ya Bro Eko ya. Memberikan support terbaiknya buat channel Inet. Kita bahas lagi. Sebenarnya waktu Inet
Rai isu ya teman-teman ya, itu sudah saya bahas ya. Nanti karena sudah ada tanggalnya, kita akan bahas lagi. GRPH, GRPH. Nyangkut akhir tahun. Harum, 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 harum lagi. Akhirnya muncul juga analisa G. Terima kasih. Sama-sama bro. Mohon maaf ya, agak telat bahasanya. Bro Irwan, Johari hadir. Dewa dan Maksi, dewanya sudah masuk, Maksinya belum masuk. Nah, dewanya udah masuk nih. Tuh, ya udah masuk ya. Maksinya yang belum masuk. Lanjut ke Bro Lukman Hakim. Terima kasih sudah berkah. Amin, makasih ya. Terima kasih Empau. Empau sama UNTD. Kita bahas UNTD nanti. OTW Tower, oh Tower. Tower lagi bagus tuh teman-teman itu Tower. Tinggal tunggu koreksian aja, enak tuh teman. Kalau ada koreksian itu bagus. Kalau nanjak terus ikutin aja gitu ya. Beres ya teman-teman ya untuk watchlistnya. Maka kita akan ngebahas emiten langsung untuk ngebahas emiten teman-teman ya. Kita pindahkan dulu ininya ke bawah dulu teman-teman. Kita mulai dari sini ya sampai ke level seger. Kita pindahkan ke bawah dulu. Kita tutup sampai di sini, nanti kita bahas lagi gitu. Maksud saya seperti itu teman-teman ya. Ya, tower terakhir ya. Oke, sip ya. Nih tinggal watchlistnya sudah ada, tinggal dibahas aja. Baik, ada yang pertama ada CPRO. Kita bahas CPRO ya. CPRO, CPRO. Dari Bro Dharma, CPRO. Mana CPRO? CPRO. CPRO sudah mulai sideways, tanda penurunan pas banget, saya hapus aja karena sudah pas banget. Tapi di sini tanda penurunan sebenarnya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia open gap up atas, turunin lagi gitu. Tapi bertahan di level 61, dia belum berani untuk masuk ke K64. Nah, di sini adalah tanda kenaikan sudah mulai disentuh nih. Tetapi pas nyentuh dia tidak mampu lagi naiknya angka 67. Bahkan dia ngasih tanda kenaikan yang baru. Bila mana dia jebol ya 61 waspada, atau ini support loh teman-teman ini. Ini support nih. 59 itu support. Dia lagi di sideways. Nah, uniknya CPRO ya, yang saya bilang dari awal ya. Ketika bandar lokal jualan, harga naik. Tapi ketika bandar lokal masuk, harga juga ikut naik. Jadi ini antara bandar lokal dalam sama bandar lokal luar itu masih dalam satu lingkungan, teman-teman ya. Artinya kalau ada bandar lokal jualan, belum tentu dia itu akan turun. Karena begitu dia turun, ya, nanti dinaikin lagi. Model sini kan dinaikin lagi nih. Dinaikin lagi. Yang saya bilang dari awal sini nih. Ini bandar lokal jualan, tapi harga naik. Uniknya. Tapi ketika bandar lokal masuk, ikut naik juga, gitu kan. Nah, berarti kan antara bandar lokal sama si bandar dalam ini ada satu kesatuan, teman-teman ya. Kalau kita lihat sih bandar lokal sih masih ada di dalam gitu kan. Kemarin kan ngambil nih dari tanggal 15 Desember. Ini Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik dan bandar foreign sudah mulai ada pengambilan, walaupun sedikit gitu ya. Tapi kebanyakan si bandar foreign malah keluar. Nih ya, bandar foreign keluar. Kalau kita ukur ya dari mulai tanggal 22 September nih ya. Ternyata dia keluar pelan-pelan teman-teman si bandar lokalnya, si bandar foreign sorry ya. Nah, dalam prosesnya dia keluar tapi sambil masuk lagi, masuk keluar tapi sedikit demi sedikit. Jadi si bandar foreign itu masih ada di dalam ya, walaupun tinggal sedikit tapi masih ada di dalam. Ketika dia ada gap, maka ditutup dulu gapnya. Nah, ini tanda penurunan pun masih setara ya sejak tanggal 2 Desember. Untuk bandar lokal sudah menguat, kita cek deh bandar lokal siapa 15 Desember ini. Kalau untuk trennya masih bagus, masih uptrend. Ini ada RF, GR, DH nih. Ini broker bagus teman-teman nih, yang istilahnya broker yang suka dipakai sama market maker ya. Nah, berarti kan di sini area agak kuat juga nih area sini. Kemarin waktu dia menyentuh harga 71, dicoba lagi, tidak kuat, turunin lagi, mencoba sini. Berarti 67 itu area kuat untuk terlihat akan uptrendnya. Tapi yang paling agak lumayan harus ditempuh itu 71-nya, teman-teman ya.
di 71. Bila mana dia sanggup menembus 71 ke target yang kedua kali ke angka 75 itu bisa terjadi. Yang penting dia tidak jebol support sini nih di angka 59. 59 jebol ke angka 58 patut waspada karena kemarin di sini dijebol nih area si tiang pancangnya ini nih. Ya akhirnya kan dia roboh terus coba bangkit kembali tapi nggak sanggup melewati 71-nya akhirnya dibawa turun kembali. Artinya ada ketidakmampuan dia melewati harga tertinggi sebelumnya. Tapi di sini ada yang paling tiang yang paling panjang di sini, tiang yang paling panjang. Tiang yang paling tinggi di sini nih. Jadi kalau sudah lewat ini ya bisa angka ke 50 kembali kan si CPRO ini kan emiten 50-an. Kalau untuk tren sih masih bagus teman-teman, masih uptrend ini, masih uptrend nih. MA 200 masih di bawah. Cuman ya alot aja ini untuk si CPR butuh ekstra sabar aja. Mungkin kalau teman-teman modalnya besar dengan kenaikan 2 tik atau 3 tik kan sudah sekitar 3 sampai 4%-an gitu kan lumayan. Makanya teman-teman kalau pingin agak sedikit lama, nunggu lama lah teman-teman. Ya dia punya yang namanya candle panjang juga ya. Jadi kalau teman-teman nyangkut di level 67 atau di angka 9 sebenarnya dengan satu kali tarikan juga bisa selesai. Bahkan teman-teman bisa cuan gitu untuk di angka 71. Nah, kalau sekarang teman-teman harus bersabar ya. Kemarin dia sudah mulai di bawah MA10 sudah mulai di bawah candle, tapi dia meninggalkan gap, maka dia turun dulu untuk menutup gapnya. Nah, begitu pun nanti bila dia sudah open gap up tiba-tiba naik aja ya. Tapi dia meninggalkan gap, nah waspada dia bisa turun kembali. Tapi kalau pergerakannya mulus, kalau dia tutup di angka 61, bukannya di angka 61 terus ada kenaikan, bisa melewati 64, berarti plus 1, 65, saya pikir dia siap untuk bisa up kembali gitu ya. Nah, ketika dia meninggalkan gap, tentu dia akan dibawa turun kembali untuk menutup gapnya. Nah, mudah-mudahan dibikin rapih seperti itu untuk menaikkan harga lebih tinggi lagi, biar dia tidak punya PR di masa lalunya. Ya, saya pikir ke level sini 75 lagi akan kembali. Kecuali kalau siapa namanya sini 59 dijebol ya. Kenapa? Karena sudah mendekati MA 200. Karena kalau sudah melewati MA 200 untuk terjadi kenaikan itu akan berubah yang tadinya uptrend menjadi downtrend. Tapi ketika dia melewati MA 200 terlihat jelas MA 200-nya masih menuju ke atas, itu masih ada kesempatan bisa di-up kembali. Tapi kalau pas ditembus MA 200-nya, MA 200 malah ngikutin gitu kan, arahnya jadi ke bawah, ya waspada bisa ke angka 50 kembali ya, karena emiten 50-an. Nah, biasanya emiten 50-an, setiap emiten 50-an akan kembali lagi ke angka 50. Lebih baik teman-teman ngambil di 50 aja. Masukin ke watchlist, emiten ini emiten panjang ya, artinya teman-teman bisa ngambil kapan aja dan bisa di-up maksimal minimal 75 atau enggak 70 lah teman-teman ya. Jadi satu kali tarikan teman-teman 20%, itu kan lumayan. Nah, ambil 15%-nya aja contoh ya, atau enggak 20%-nya aja. Deposito aja kalah gitu. Kalau nunggu 1 tahun aja, nunggu 2 tahun aja deposito cuma 4%, 2 tahun cuma 8%. Kalau teman-teman di CPRO nunggu 2 tahun dengan satu kali tarikan aja sudah 20%. Ya, itu kalau ukuran deposito. Emang sih nunggunya lama teman-teman, cuman hasilnya memuaskan lebih daripada deposito gitu kan. Begitu ya teman-teman. Oke, teman-teman CPR lebih baik sabar dulu kalau mau ngambil, sabar dulu karena MA10-nya belum terbentuk. Nanti kalau ada MA10 lagi, kalau dia meninggalkan gap, teman-teman lebih baik ya udah sampai di situ dulu. Nanti teman-teman bisa mengambil lagi ketika MA10 akan menuju ke atas. Oke, teman-teman, untuk bandar lokal sudah mulai masuk ya. Tinggal bandar porenya doang belum masuk nih. Smart Money pun belum ada yang masuk banyak nih. Harusnya Smart Money nggak masuk banyak, terlihat jelas gitu kan, tinggi-tinggi. Nah, teman-teman bisa masuk di situ, itu akan lebih enak lagi. Karena si Bana Polres sama si Bana Lokal punya musuh, siapa? Smart Money. Nah, tinggal berjuang aja Smart Money itu ya. Kuat-kuatan modal dan strategi aja. Terakhir domestiknya RSCC sama si CP bagus teman-teman. RF itu sudah mulai masuk. Untuk porennya kita siapa? Oh, bukan broker yang bagus ya. Kalau SA lokal saya sih suka teman-teman, cuman suka alot juga deh. Ini AK pun ngambil cuma sedikit aja untuk tanggal 24 Desember. CC malah keluar tapi sedikit. Oke, untuk si CPRO seperti itu. Kita ganti tanggal dulu deh. Bahwa emiten pernah diupdate tanggal segini.
Nah, sip ya. Lanjut ada AHAB ya. AHAB. Dari Bro Arbet Chandra ya. AHAB. AHAB. Oke, AHAB. Kita cek AHAB. AHAB tanda penurunan kemarin dari sini. Dari sini nih, teman-teman nih. Ini udah tercapai targetnya nih. Berarti tercapai. Kita tercapaikan dulu ya, karena kan lama sudah nggak dibahas. Sudah tercapai, sudah dipotong sama candle ini. Maka saya tercapaikan dulu, tapi saya geserkan ke sini. Artinya emiten sudah dibahas. Sudah sampai tujuan. Nah, ini tanda penurunan pun sudah dicapai dengan baik. Kita kasih tanda penurunan di level sini. Nah, itu tanda penurunannya, tapi itu support, jangan sampai jebol support ya. Suka nggak bagus teman-teman. Ini support nih. Ini support, ini support. Kalau ini supportnya ada gapnya, maka saya kasih tanda penurunan. Kalau ini kan tidak ada tanda penurunannya, maka saya biarkan aja. Tapi ini adalah supportnya. Nah, di sini pun ada yang namanya gap. Nih pas banget MA 200 lebih dikit, kurang dikit ya. Nah, ini posisinya lagi uptrend, masih uptrend, cuma lagi koreksian dulu, lagi mencari dia itu pijakan yaitu supportnya. Nah, ini tanda kenaikan nih, saya bikin tanda kenaikan. Kenapa? Nah, seperti biasa teman-teman, bila mana tanda kenaikan aja tidak mampu ditebus atau tidak mampu nembus, berarti potensi penurunan akan terjadi. Bahkan nanti disebut sebagai patokan, kalau sudah mulai ditebus, nah kenaikan itu akan berlangsung kemana? Nah, inilah targetnya nih. Nah, ini target selanjutnya di angka 133. Nah, ini targetnya. Kan targetnya 1, 2, 3 di sini. Tapi kalau penentuannya di sini nih, kalau bisa dia ngebreak ya area sini, area 101, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau 101 aja tidak bisa ditembus, ya waspada dia akan turun kembali. Nah, ketika turun inilah, apakah dia sanggup menembus supportnya? Kalau tidak menembus support, satu tick aja di atasnya, itu sudah dianggap dia itu sudah mulai bisa up kembali atau sudah bertahan. Nah, ini kalau teman-teman mau masuk, tunggu dan sabar dulu. Biarkan MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas untuk day trade-nya. Kalau teman-teman ingin masuk secara cepat untuk scalpingan, nah ini belum saatnya masuk. Karena MA10, MA20 sama MA200 berada di atas. Biarkan dia masuk dulu, kan sudah melakukan percobaan nih tapi gagal. Dia tidak mampu bertahan. Nah, ketika teman masuk langsung aja ikutan. Tapi ingat scalping ya. Kalau scalping ya teman-teman, kalau dia MA 200 sudah menghadap ke atas, nah teman-teman bisa lanjutin terus sampai naik ke berapapun gitu ya. Bisa ke 101 ataupun ke 113. Tapi kalau dia sudah break MA 200, tapi MA 200 masih menuju ke bawah, kan 15 menitan ini pasti terdeteksi gitu ya. Maka potensi penurunan akan terjadi. Dan masih terjadi. Nah, bila mana mungkin teman-teman kalau yang suka hobi cut loss, harus cut loss ya kalau scalpingan. 88 adalah area cut lossnya, teman-teman ya. Kalau pun swing pendek gitu ya, teman-teman kalau sudah melewat support di area 88 untuk 15 menitan, lebih baik cut loss aja. Karena apa? Karena teman-teman harus mempertahankan portofolio teman-teman gitu ya. Dan kan kalau scalping itu memang cut loss itu diwajibkan ya. Selain take profit, cut loss itu diwajibkan, itu untuk scalping. Jadi kalau teman-teman tidak kuat dengan cut loss, jangan scalping, swing aja, gitu kan. Swing aja, nanti kalau teman-teman setiap 5%, setiap 10% berlatih aja. Gitu ya. Dan emiten-emiten yang suka menghasilkan cuan, pisahin tuh teman-teman. Jadi bisa keluar masuk di situ dan karakternya pasti diketahui. Oke, untuk AHAB sabar dulu untuk ngambil, walaupun sudah ada mulai dorongan, tapi Poren sedang keluar 1,5 miliar. Nah, di samping Poren keluar, Banar Loka sudah mulai masuk. Nih, Banar Loka. Siapa yang Banar Lokanya? Ada NI ngambil 2,2 miliar, ada CGR, ada CEU, walaupun ngambil sedikit. Ya. Nah, ini keduanya itu si XR teman kita. Sabar dulu, kalau mau ngambil, tunggu sampai dia itu break dulu MA10-nya. Karena ini akan menjadi support nanti teman-teman, akan menjadi support kalau dia sudah nembus MA
10-nya dengan body. Nanti dikunci MA10 menghadap ke atas, nah teman-teman bisa masuk di situ. Targetnya mungkin yang terdekat dulu di sini ya, 113 nih. 1 2 nih. Berarti ini area kuat nih, teman-teman ya. Kita kasih tanda kenaikan deh di sini deh. 1 2 2 kali ya, 2 kali. Sekarang tanggal berapa? 25. Nah, area kenaikan inilah akan menjadi nanti tumpuan teman-teman. Bila mampu di break dengan body, maka dia akan melanjutkan ke target berikutnya di angka 133. Tapi kalau hanya disentuh aja, cenderung dia turun kembali dan tidak bisa melewati harga supportnya, maka dia akan melanjutkan untuk percobaan kembali. Tapi kalau dalam percobaannya, terus dia turun sampai melewati supportnya, waspada dia akan turun. Kalau tren sih masih bagus ya, cuman sayang banget bandar forennya keluar. Nah, bandar lokal masuk, bandar foreign keluar, sini terlihat jelas gitu kan, si NI kan lumayan teman-teman. NI aja ngambil 2,2 miliar. Artinya secara retail mungkin ada sebagian retail lah, tapi sebagian juga suka dipegang sama yang namanya bandar lokalnya teman-teman si NI. Kalau mampu bertahan aja teman dia mas 10-nya gitu ya, dia cenderung akan up. Kita cek AHAB posisi di mana. Nah, AHAB. Nah, AHAB itu standar teman-teman di level harga tengah itu standar di sini. Ini standarnya nih. Pasti dibawa ke sini lagi nanti ya AHAB ini. Jadi kalau dikasih lebih ya bersyukurlah teman-teman, mungkin ke angka 123 itu sangat maka saya menarikkan ke angka 133 saya pikir bisa terjadi gitu. Karena kebiasaan dia itu selain dia di harga tengahnya suka ke level 125 ya mungkin dengan shadow 133 bisa. Kalau ke harga pucuk saya pikir ke bawah akhirnya targetnya. Jangan terlalu tinggi-tinggi. Oke, karena dia sudah mulai mau mendekati harga tengah, teman-teman pakai planning aja ya. Kalau teman-teman ingin maksimal, tunggu aja di harga bawah di angka 56 ya. Nah, 56 itu suka dipantulkan, teman-teman. Setiap menyentuh harga murah dipantulkan. Jadi dia punya harga standar di 56 untuk harga rendahnya, tapi untuk targetnya di angka 106 itu sudah cukup di harga tengahnya. Jadi kalau di atas 106 itu udah bonus lah teman-teman sudah ini. Nah, ini kan banyak shadow-shadownya. Manfaatin shadownya teman-teman ya untuk keluar masuk. Lanjut ada PMMP. PMMP lama banget suspennya. PMMP cek PMMP. Lama banget, kelamaan teman-teman. Ini kelamaan karena wah, ini kelamaan nih teman-teman. 50 ya ini bisa disuspensi. Nah, ini teman-teman alasannya nih. Perusahaan tercatat belum menyampaikan secara administrasi nih kurang ini teman-teman. Ini kurang care nih terhadap perusahaannya ya. Hati-hati ya kalau menemui emiten seperti ini ya. Kita catat di sini deh teman-teman ya. Ini suspensinya tanggal berapa sekarang? Suspensi karena satu LK-nya tidak keluar. Udah itu aja, belum RUPS gitu doang teman-teman. Makanya kalau emiten, nah inilah teman yang suka saya bilang ya, suspensi LK belum keluar sama RUPST. Nah, hindarilah emiten-emiten yang telat melaporkan keuangan. Ya, kalau teman-teman nanti sudah mulai keluar, hindari ya emiten-emiten yang telat melaporkan keuangan. Lebih baik teman-teman punya emiten, dia rugi terus, tapi LK-nya tetap keluar dalam 1 minggu, 2 minggu, paling lama 3 minggu ataukah sebulan lah gitu. Tapi keluar, ketimbang dia tidak melaporkan keuangannya. Hindari. Kan yang syarat yang teman-teman harus peroleh adalah cuma 3 doang ya. Emiten itu akan aman ya. Terlepas dari berita apapun, emiten itu akan aman asal satu LK-nya tetap keluar, tokohnya tidak bermasalah secara hukum, dan 3 hutangnya dibayar. Selama 3 patokan ini teman-teman istilahnya memegang patokan itu, emiten masih baik-baik aja. Tapi kalau sudah LK-nya tidak keluar, tokohnya berpengaruh.
tersandung masalah hukum dan hutangnya tidak dibayar, udah teman-teman lebih baik tinggalkan aja. Itu saran dari saya. Kalau sudah masuk di situ, nanti teman-teman tandain. Saya tidak akan masuk lagi ke emiten ini karena ini nih. Terutama pegang tiga aspek itu, ya. Selain itu, emiten masih baik-baik aja, nah oke-oke aja. Lanjut, kita lihat PTRU. PTRU. Oh, PTRO pernyataannya nanti deh PTRO kita bahasnya nyatu sama emiten konglo ya. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas untuk PTRO, TPIA gitu ya. Master PP ya kita bahas nanti. Nah, PTRO lagi disorot emiten konglo lagi disorot teman-teman nih. PMMP ya, PMM sudah. GSMF ya, GSMF. 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 Dari Stepanus Budi Harjo. GSMF. Wah, ini sudah banyak yang tercapai teman. 1, 2 sudah tercapai. Sudah tercapai. Ya, GSMF sudah tercapai teman-teman. Kita bikin tercapai dulu ya. Nah, ini target ini juga sudah banyak dilalui. Berarti ini emiten agak kuat di level sini teman-teman. Ini agak kuat ya. Berapa kali tercapai dia? Belum dihitung ya. 1, 2, 3. 3 ya, 3 kali. 3 kali. Nah, area kuat nih. Jadi kalau sudah nembus area kuat ini, saya pikir ke level sini bisa nih teman-teman. Nah, sudah saya siapkan kan untuk target kenaikannya. Tapi sekarang bagaimana? Lagi turun dulu. Nah, dia lagi berusaha untuk bikin support. Karena selama ini dia belum pernah bikin support. Ya, di sini kan bukan support ya. Ini hanya area penurunan aja. Nah, ini sudah berusaha bikin support ya. Sudah keluar daripada MA 20-nya. Nah, ini support yang dalamnya di sini. Ini hanya tanda penurunan aja di level sini. Ini tanda penurunan aja, tapi tidak ada tanda penurunan sini nih. Di atasnya ada gap sedikit. Nah, kita lagi nunggu yang namanya GSMF ini adalah untuk pijakan. Nah, bagaimana pijakan dia berhasil ketika dia sudah turun, langsung nembus lagi MA10-nya. Makanya suka saya bilang kan, tunggu MA10 di bawah candle dan menuju ke atas. Nah, itu syarat untuk dia bisa up kembali. Bila mana MA10-nya sudah berada di bawah candle dan menuju ke atas, nah saatnya dia untuk kembali lagi trend up-nya kembali. Bila mana MA10 aja tidak mampu dilewatin, ya cenderung dia akan dibawa turun. Terlebih lagi nanti kalau soalnya sudah masuk ke MA10 gitu ya, sudah bikin support. Kan ada tanda kenaikan nih 2 ya, yang sudah saya bilang ini ya. Bila mana dia tidak sanggup nih untuk melewati 135, karena sekarang sudah ada support, jangan sampai melewati support. Karena kalau dia sudah melewati support berarti sudah bablas. Artinya dia akan diturunkan. Ke level mana ya, ke level di bawahnya bisa ke angka 100 gitu kan. Bahkan mudah-mudahan nih tidak lewat daripada tanda penurunannya di sini teman-teman. Di situ kan ada si ekor merah ya. Ini ekor merah itu jadi merah yang menonjol ke bawah itu merah, ekor merah. Jangan sampai dia jebol ya. Oke, teman-teman ya. Tunggu sampai dia masuk dulu ke MA10-nya. Kalau kalau dia sudah mulai masuk, maka teman-teman sadarkan aja masuk gitu kan. Tapi kita lihat dulu GSMF ini posisinya di mana. GSMF posisinya jangan-jangan dia sudah mulai harga tinggi gitu kan. Sangat penting sekali. Nah, ini dia tuh dalam posisi dari tengah ke bawah. Tapi dia punya namanya standar. Standarnya itu kan 98 selama ini ya, 100 lah gitu, angka 100. Dia sudah jebol 100. Artinya sudah ngebreak area 100. Targetnya kalau sudah jebol 100 sudah melebihi harga standarnya, maka targetnya bisa di angka setengahnya. 180. Dia pernah mentok kan di harga sini, kita cek lagi
saham GSMF. Ini untuk umum dulu teman-teman. Nah, dia harga tertinggi itu di sini teman kemarin gitu tahun sekarang tahun 2021 ya. Nah, sini nih tahun 2021 Covid ya. Nah, tapi dia punya harga standar itu di level-level sini nih. Nah, sekarang itu di harga standar tinggi standarnya. Ini tahun 2013 ya, standarnya udah di sini nih. Makanya kalau dia ngeberi kembali yang saya targetkan di level sini teman-teman, berarti dia akan melanjutkan kenaikan. Nah, tapi kalau hanya sampai level sini ya udah, berarti dia hanya sampai level sini aja. Karena standarnya di sini gitu kan. Makanya lagi diuji dulu nih untuk supportnya. Bila mana ujiannya berhasil, ketika dia tidak bisa melepas daripada 106 dan mampu melewati MA10 kembali, nah berarti kan supportnya sudah terbentuk, nah maka dia akan melanjutkan kenaikan. Nah terus bagaimana dengan pungutannya? Gitu kan. Foreign sudah mulai ngambil nih 3 hari terakhir, cuma ngambilnya sedikit ya. Tanggal 22 Desember deh kita cek, 22 Desember, 3 hari ini Foreign siapa yang ngambil? Ternyata ada CC yang ngambil 40.000, teman-teman. Lumayan ya, JP sudah 0 artinya keluar. Ya kan seperti biasa kalau foreign CC itu suka ngumpulin barang dulu. Nah, mudah-mudahan dengan CC masuk sudah mulai masuk, ya sudah mulai bisa di break ya area 134. Kalau bandar lokal bagaimana? Bandar lokal sudah ngambil sejak lama, sejak tanggal 27 Agustus. Dia keluar masuk tapi masih punya barang banyak. Terakhir ya ada pengeluaran 2 hari, masuk lagi sehari, keluar lagi sehari. Artinya tanggal 24 terakhir dia keluar. Tapi kalau kita urut demi urut, ternyata barang lokal masih ada di dalam. Jadi masih ada kesempatan, cuman kalau mau ngambil sabar dulu. Tunggu MA10 di bawah candle dan menuju ke atas. Targetnya di sini dulu, 134. 134 bisa di break, maka targetnya adalah 173. Itu untuk GSMF. Nah, pertanyaan teman-teman di sini apa? Apakah masih uptrend? Ya. Kenapa masih uptrend? Ya nih, MA200 masih berada di bawah. Patokan saya itu teman-teman ya, kalau trend up itu MA200. Bila mana MA200 masih berada di bawah, kecenderungan dia dalam posisi uptrend ya. Itu ya teman-teman untuk si GSMF. Lanjut ada PAS teman-teman. Ini milik Haji Isam teman PAS ya. PAS mau average down di berapa ya kira-kira? Average down dari Arnes dari ya, koleksi dalam ya teman-teman ya. Untuk PAS untuk average down ya. Dia sudah bikin support nih teman-teman ya. Tapi ada ketidakmampuan dia melewati harga 755. Dia bikin lagi tanda kenaikan di angka 690. Saya bikin tanda kenaikan lagi di sini satu. Ingat ya, setiap tanda kenaikan tidak bisa dilewati, cenderung dia akan turun. Ya, cenderung dia akan turun. Bila mana tanda kenaikan pertama dia lewati, lihat yang paling banyak disentuh sama shadow. Nah, bila mana yang paling banyak disentuh sama shadow sudah mulai break, itu tandanya dia akan mulai up. Berarti kan di level sini, 2 kali, 1 kali, 2 kali. Nah, ini kan sudah mulai, berarti area sini yang akan menjadi nanti titik dia akan up kembali ke harga yang lebih tinggi lagi. Tetapi, bila mana harga terendahnya aja atau harga terbawahnya di sini nih, harga tersini tanda kenaikan yang terbawahnya tidak bisa dilewati, cenderung dia akan turun. Ya, oke teman-teman ya, ini tanda kenaikan yang saya bikin yang paling rendahnya di sini. Nah, saya kasih tanda di sini aja. Tanggal 25 sekarang. Nah, perhatikan teman-teman nanti area sini ya, kalau sudah mulai di break akan cenderung bagus. Dia punya candle panjang, tetapi perhatikan di sininya. Ada gap, teman-teman ya. Bila mana dia mampu dipertahankan, di area candle panjang ini masih posisi baik-baik aja. Tetapi satu tick aja teman-teman di atas, masih baik-baik aja. Tetapi kalau dia sudah mulai jebol 490, waspadalah. Tanda penurunan pas banget di MA200. Artinya apa? Ini sudah mulai arahnya menjadi downtrend. Dia baru bikin supportnya di sini kan dilewatin. Dia lepas daripada MA20, teman-teman ya.
bikin support dijebol juga, dibikin support lagi dijebol juga. Makanya ini terakhir nih. Kalau sampai dijebol juga waspada teman-teman. Sebenarnya di sini area support yang paling dalam itu di sini 1384. Cuman ya dalam banget gitu ya. Nah, ini seperti yang ugal-ugalan, teman si pas itu saya tidak suka dengan emiten yang naiknya ugal-ugalan seperti ini. Open gap up ya, turun open down naik lagi ya. Seperti yang tidak beraturan seperti ini. Cuman ya enaknya dia kalau naik cuman ada yang 20% gitu teman-teman. Bahkan ini pun kalau terjadi kenaikan lagi ya di level 690 bisa langsung kejawab sudah bahwa emiten ini akan memajukan kenaikan gitu ya. Tapi catatan nanti di sini ya catatannya nih, jangan sampai lewat sini. Kalau mau average lebih baik santai aja dulu. Biarkan MA10 di bawah candle kembali teman-teman. Tapi kalau hanya average-nya cuman 3% itu mungkin tambah muatan aja ya. Karena sekali naik dia bisa ke angka 20%-an. Bila mana teman-teman mau average minus teman-teman di bawah 20%, saya bilang santai aja dulu kalau mau niat average ya, santai aja dulu. Karena satu kali tekan 20%, artinya bisa kejemput gitu kan, bahkan bisa cuan ya. Tunggu aja dulu teman-teman, tunggu aja dulu biarkan MA10 bahkan menuju ke atas. Kalau kita lihat pas di sini posisi di mana? Nah, posisi masih berada dari tengah ke bawah. Ini 0.00 ya sudah pasti ini milik bandar ya. Targetnya harusnya ke sini harga tengah nih teman-teman. Cuma dia tidak ada kemampuan malah dibawa turun lagi. Tapi dia sudah bikin support 1 2. Jadi jangan sampai di bawah support ini ya. Di bawah support ini waspada teman-teman. Bisa ke MA 200 untuk menjemput support berikutnya 384. Isian lagi keluar. Siapa? Si bandar lokal juga keluar. Bandar foreign cenderung dia standby tidak kemana-mana teman-teman ya. Perhatikan di bandar lokal keluar ya terus ya. Tapi lagi di sideways kan di sini. Ini butuh yang namanya isian. Nah kita isiannya siapa nih yang ngambil sejak tanggal 1 Desember deh. Ternyata ada YP nih. LG sudah mulai masuk. Artinya area penurunan ini LG sudah mulai masuk. LG, KK, KI. Ini broker bagus teman KI gitu ya. LG sudah mulai. Maka tunggu dulu ya. Tunggu MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Selagi dia tidak dijebol area 486 sama dia level 384 itu masih baik-baik aja. Masih ada toleransi lah teman-teman. Oke, harusnya sih di sini tahannya di satu tik di atasnya di angka 525 ya. Harusnya ditahan di situ. Jadi tidak bisa merobohkan si candle agak panjang ini. Tapi kalau untuk isiannya bandar lokal lagi keluar dua, tapi bandar luar yang masuk nih teman-teman. Bandar luar yang masuk. LG, KI, KK dianggap sebagai bandar luar ya. Kenapa? Karena di sini tidak ada akumulasi ya dari seorang market maker lokalnya. Bahkan foreign pun kalau kita cek dari tanggal 1 ya cenderung tidak sampai miliaran pengambilan ya, penjualan pun tidak sampai miliaran gitu kan. Kita cek di sini deh, kita mulai ukur dari sini dulu nih. Dari tanggal 11 Desember. Untuk modal lokal dulu ya. Nah, masih dikuasain sama teman kita ya dari tanggal 11. Kita maju lagi ke level sini nih, ke yang paling besar 3 November. Siapa yang nampung ya? Yang nampung itu masih teman kita ya, masih teman kita. Jadi bandar luar lagi berusaha nampung barang-barang dari teman-teman kita. Karena kan teman kita aja punya 9 miliar, 3 miliar gitu ya. Di level pembuangan di sini. Ya, kan kita ukur dari tanggal 1 Desember kan. 1 Desember di sini kan area sini. Nah, mana 1 Desember? Nah, area sini. Nah, di sini nih. Masih mentokin di sini aja nih, 25 November deh. 25 Novembernya, nah ini 25 November ya. Tuh LG sudah mulai masuk. Tapi kalau kita gabungkan dari mulai dia penurunan di sini nih, ternyata teman kita masih banyak. Artinya si LG, si KI itu masih nunggu buangan dari teman-teman. Jadi sabar dulu ya, tunggu dulu sampai masuk perbaikan menuju ke atas. Apalagi kalau nanti bandar lokalnya sudah mulai masuk, itu akan lebih baik lagi. Kalau foreign sih sejak lama dia keluar teman-teman. Karena kalau secara fundamental, kalau dihitung tidak ada fundamentalnya. Ini milik EPS itu negatif. Ya, ini karena ada nama aja. Ada nama ketokohan masuk di sini.
Oke, teman-teman, sekali lagi pas perhatikan harga tertinggi tidak bisa dilewatin, cenderung dia paling posisi turun dulu ya. Belum dikatakan downtrend. Kenapa? Karena EMA 200 masih berada di bawah dan ini support pun bisa belum dilewati ini, Nah, untuk pas seperti itu teman-teman ya. Kalau mau average tunggu dulu sampai betul-betul EMA sebelum kanan menuju ke atas. Ada trend. Ada trend. Nah, trend. Cek Punda Chat. Wah, ini dua harga udah mahal banget. Jadi kalau sudah begini ya teman-teman lebih baik udahlah teman-teman ya. Udahlah gitu kan. Udahlah, lebih baik tunggu di bawah aja. Emang ini milik seorang bandar, tapi udahlah teman-teman ngambil di bawah aja. Ya, itu saran dari saya. Tapi kondisi sekarang bagaimana? Dia lagi berusaha bikin support. Lagi berusaha bikin support. Karena apa? Karena dia lagi turun dulu tapi tidak mampu ngebreak MA10-nya. Ataupun tidak mau, bisa jadi tidak mau gitu kan. Harga sudah mulai mahal, MA10 masih berada di atas, kondisinya masih posisi turun, teman-teman. Belum dikatakan downtrend, turun ya. Karena kenapa? Karena MA200 masih di bawah. Tapi lebih baik jangan ngambil deh, teman tunggu. Kalau mau ngambil, kita mau ngambil nih ya. Upayakan teman-teman ngambil MA10 bahkan menuju ke atas, targetnya nanti bisa ke sini nih. Ada dua nih, ada gap 1165 sama ada si kepala merah. Nah, mungkin kalau sudah mulai menyentuh setengahnya, saya bilang kan akan kembali ke atas. Cuman ini sudah mahal. Ini sudah mahal. Ini milik bandar, bandar sudah berusaha menaikkan harga lebih tinggi itu kan. Nah, sekarang lagi posisi jualan, dijual nih. Bandar Poren pun jualan. Ya, bandar lokal jualan, bandar Poren jualan. Dan target utama yang kita selesaikan di sini nih. Lewatin bonus, semuanya bonus. Dan saya hanya mengawal sampai level sini aja kemarin itu ya untuk si trade ini. Nih, target utama selesai. Saya sampai sini aja. Selebihnya silahkan teman-teman. Dan terjadi lagi sekarang penurunan lebih baik. Soalnya dari mulai dia harga 109 rally, teman-teman rally. Tidak meninggalkan yang namanya support. Sangat kurang baik. Nah, biasanya kalau emiten yang seperti ini, nanti turun, naik dikit tapi tidak mampu melewati harga tertingginya. Turun lagi, masih ngejebol ke sini lagi, nanti dibikin lagi harga tertinggi tidak lewat lagi. Terus ya sampai ke bawah. Nanti disinilah nanti akan ada titik baliknya. Ketika MA 200 mulai bisa dibantukan, nanti targetnya jangan tinggi-tinggi, setengahnya aja dulu. Nah, kalau teman-teman mau ngambil emiten yang seperti ini, tunggu dulu MA 10 karena tapi targetnya jangan jauh-jauh. Walaupun posisinya lagi uptrend, tapi sekarang lagi diturunkan, lagi mau turun gunung, ya, bagi mau turun gunung. Setiap tanda kenaikan biasanya tidak bisa dilewati, ya. Setiap tanda kenaikan biasanya tidak bisa dilewati. Kecuali kalau dia mau up kembali biasanya, ya, dia akan melewati setengah daripada harga pucuknya. Baru dia akan up kembali. Tapi selama dia tanda kenaikan belum bisa dilewati, waspadalah, dia cenderung akan turun. Saya kasih tanggal aja di sini ya. Parameter ini pernah dibahas, ya. Oke teman-teman, untuk Citrin seperti itu ya. Waspada karena bandar lokal jual, bandar poren jualan nih, jualan. Bandar lokal sudah jualan sejak lama, ya. Sejak waktu target utama sih masih posisinya di sini gitu kan. Udah mulai jualan, ya apalagi di sini jualan, di sini pas di sini nih jualan. Di sini pun teman-teman nggak bisa ngambil nih. Area sini nggak bisa ngambil, area sini nggak bisa ngambil. Karena kan arah kunci. Ini masih mending ARB-nya nggak ARB kunci itu. Ya teman-teman waspada aja walaupun Poren sudah bandar lokal sudah ngambil kembali lagi tapi waspadalah terhadap emiten yang sudah mulai tinggi seperti ini. Apalagi secara fundamental ini milik bandar. Bandar hobinya itu jualan di atas dan akan ngambil lagi di bawah. Kalau suka dengan trade ngambil di bawah aja meskipun lama. Contohnya dia turunnya dari tahun 2022 gitu ya sampai ke tahun 2025 tapi pas kenaikannya lumayan. Nanti mungkin teman-teman bisa ngambil di bawah itu untuk cuan ya, ketimbang teman-teman nunggu untuk kejemput. Lebih baik ngambil untuk cuan ya. Nanti dikasih kesempatan. Dia kan harga tertinggi di level sini. Teman-teman gak usah tinggi-tinggi. Dia harga standarnya aja. Standarnya kan di sini nih. 382. Teman-teman ngambil dari bawah di harga murahnya.
Jual aja di harga standarnya 400-an, teman-teman. Itu sudah cukup lebih ya. Oke, teman-teman, untuk green seperti itu ya. Lanjut ada TB. Ini milik Mr. PP juga ya. Mr. PP TB. Mr. PP, Mr. Isam ya. TB bagaimana? Apakah masih bisa mantul ke atas? Saham TB mau masuk sekarang, target Januari keluar, kira-kira bagus nggak? TB. TB lagi sideways atas. Si bandar, sorry, MA 200 masih menuju ke atas. Support di angka 2020 sama tanda penurunan di angka 1895. Nah, dia sudah bikin support lagi, bagus sini teman-teman. Nah, sudah bikin support lagi ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, TB. TB itu sudah mentok harganya. Artinya dia lagi turun gunung dulu sebenarnya teman. Lagi turun gunung dulu, ditahan di harga standarnya, di harga setengahnya. Nih ya, di harga tengahnya ditahan. Nah, ini harga tengah. Nah, tinggal gini teman-teman. Ini kan ada tanda kenaikan saya pindahin ke depan ya. Ini kita tanggal kasih sini, kita ganti tanggal yang baru. 25 12 25. Ada area yang sudah disentuh di sini satu kali. Kita tulis di sini satu kali. Buat apa sih sentuh satu kali? Itu penting. Nah, bila mana harga ini disentuh kembali? Bila mana harga ini disentuh kembali? Berarti kan ini harga ini sangat penting sekali. Kalau dia tidak bisa nembus, ya ini kan tidak bisa nembus nih kan, maka dibawa ke bawah kembali, tidak melewati harga terendah. Artinya lagi bagus. Dia akan melakukan lagi percobaan lagi ke sini. Terus tidak kuat lagi, ya, tidak kuat lagi. Maka dia akan dibawa turun lagi kan. Nah, jangan sampai lewat sini tanda penurunan di sini yang beri support. Contohnya dia turun tapi tidak lepas dari di atasnya dikit aja nggak jadi masalah. Terus dia coba kembali lagi. Nah, berarti kan area terkuat di sini. Bila mana area terkuat sudah mulai dijebol, maka dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Tetapi bila ketika dia sudah break sini, tidak mampu break, lanjut dia ada penurunan sampai bablas melebihi harga 2100 lebih terus. Nah, sudah dikatakan itu sudah mulai tidak baik, teman-teman. Tunggu sampai MA10 di bawah kanan. Ini sudah mulai bagus nih, MA10 di bawah kanan menuju ke atas ya. Nah, kalau teman-teman mau mungkin sampai ke lokasi targetnya nanti di sini dulu ya. 2680 sama di angka 2870. Karena MAT ini sudah di tengah, teman-teman. Ini teman-teman yang namanya planning harus dijalankan. Karena teman-teman beli di harga mahalnya. Ingat ya, setiap teman-teman beli di harga mahal harus melakukan planning. Jangan kosong, jangan all in ya. Karena harga sudah mulai harga tengah. Kalau teman-teman harga di bawah, saya masih bilang udah harga masih murah, udah tambah muatan aja, jangan average gitu. Kalau tambah muatan kan bisa berapa aja gitu kan. Tapi kalau average teman-teman harus pakai strategi, jangan sembarangan average ya. Nah, untuk teman-teman yang mau TB kan MA10 sudah mulai di bawah candle menuju ke atas, ini sudah mulai bagus. Tinggal dikunci aja ini. Ini belum ada kuncian teman-teman. Kenapa belum ada kuncian? Perhatikan MA2 10-nya. Masih menghadap ke bawah dan masih ada gap. Nah, bila mana gap ini ketutup kembali dikit aja, terus dipantulkan lagi, kan MA10 sudah menghadap ke atas. Nah, saatnya dia masuk, teman-teman. Karena si bandar lokal sudah mulai masuk nih, 3 hari. Tanggal 22 Desember, kita cek deh. 22 Desember. Bandar lokal. Nah, ada si DH, ada si AT, ada si CP, ada si AG. Ini NI dia sudah mulai masuk 20 miliar, teman-teman. Foreign ada si AK nih, 551. Kita kalau foreign dari sini ceknya nih. Dari tanggal 18 Desember. Ya. Ada sedikit atasnya. Si Akas ada 2.300. Tapi tidak maksimal lah. Ya. Yang maksimal itu ya si si badan lokal, teman-teman. Maka kalau dia turun ke lepas ini masih aman, 2280 sampai ke lepas ini aman nih. 2180. Tapi kan sudah keluar daripada emas, hanya ditahan sama candlenya aja. Gitu kan. Oke, teman-teman ya, untuk si TB mungkin saya tidak, kalau waktu ya biarkanlah kalau waktu itu teman-teman ya. Tapi ya yang saya perhatikan kepada teman, yang saya ingatkan dan saya informasikan kepada teman-teman,
Ternyata dideteksi bahwa si TB ini lagi diakumulasi sama bandar lokalnya. Bandar lokal sudah mulai masuk. Tapi ingat ketika teman-teman yang tadi ceritakan itu ya jangan sampai jebol area 2110 atau sampai level sini. Jangan sampai jebol. Maksimal itu ditahan satu titik di atasnya 2040. Baru itu masih bisa dipertahankan. Tapi kalau sudah mulai jebol waspada. Di sini ada area penurunan berupa gap dan MA 200. Artinya trennya akan berubah kalau jatuh ke sini. Tapi kalau masih jatuh ke level 2160 ya, maksimal di angka 2040 itu masih baik-baik aja, masih dipertahankan di candle tiang ini, tiang pancang ini teman-teman. Jadi mau bermain di tiang pancang. Nah, bila mana dia sudah melewati area 2880 maka akan terjadi kenaikan lagi gitu kan. Cuman di sini kan sudah diperingatkan Punda Cat, artinya sudah harga mahal banget. Tapi di sini kan banyak gap nih katanya ya. Nah, gap ini pasti ketutup. Cuman ya kita tidak tahu teman-teman kapan mulai ketutupnya. Tapi kalau berdasarkan gap itu harus ketutup ya tinggal bandarnya aja mau nutup apa enggak gitu kan. Nah, saya kasih tanda gap di sini. Ya, di gap 1, 2, 3. Gap, 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 gap. Di gap itu pasti ketutup. Cuma tinggal waktu aja. Cuman harganya ini sudah di harga premium. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kalau secara pungutan sih bagus, secara TA pun bagus ya. Jadi secara TA bagus, secara pungutan bagus. Cuman dari harganya aja sudah mulai harga mahal. Jadi teman-teman walaupun secara TA bagus, pungutan bagus, ingat harga sudah mahal, lakukanlah planning. Ya. Dan support-supportnya sudah saya kasih tahu kan. Terus untuk arah kenaikannya gitu kan ketika dia sudah melewati area-area tanda kenaikannya teman-teman sudah saya kasih tahu juga dari awal tadi. Dan gap ini pasti ketutup, teman suatu saat dia pasti ketutup. Ya, suatu saat pasti ketutup. Nah, kalau kita ukur setengahnya dulu deh. Nah, dia itu maksimal minimal ya. Kalau pingin up ke harga atas sini, minimal di sini nih. 3220 harus bisa dibeli. Kalau tidak mampu ya cenderung bahkan ketika dia hanya sampai level sini turun lagi waspada. Oke, teman-teman, sementara TB seperti itu dulu ya. Waspada aja harga sudah mulai harga premium. Waspada untuk penurunannya aja. Kalau untuk MA sudah mulai bagus dan si Bana Loka pun sudah mengambil, Foren masih ada di dalam, terakhir sudah mengambil, terakhir ngambil nih. 83 juta ya, kita cek tanggal 22, 24 sorry. Ya AK masih masuk 2400. Ya. Lot. Lumayan AK sudah mau up harga kalau si AK gitu kan. Oke, teman-teman. Karena ini sudah 1 jam, maka saya udahin dulu ya. Nanti kan emiten teman-teman sudah mulai dibahas. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.